Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kakak bakal ngasih tutorial tentang Google Classroom, yaitu tentang cara join ke Google Classroom sama cara ngegunain Google Classroom. Pertama, yang harus kalian perhatikan, kalian harus punya dulu aplikasi Google Classroom-nya. Kalian bisa download di Google Play Store. Tinggal ketik aja Google Classroom. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian install Google Classroom-nya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian udah install aplikasi Google Classroom-nya, selanjutnya kalian tinggal join ke kelas masing-masing. Caranya yaitu, pertama kalian buka dulu Google Classroom-nya. Kedua, kalian klik tombol tambah yang ada di sebelah kanan atas, yang ini. Nah, lalu klik join class atau gabung ke kelas. Nah, setelah itu kalian masukin nih kodenya. Biasanya kode ini dikasih sama pengajarnya. Nah, kalian masukin tuh kodenya. Ini kakak misal aja ya, asal. Nah, klik join. Nah, kalau kode kelasnya benar, itu kalian bakalan langsung join ke kelasnya. Oke, next. Setelah kalian udah join ke kelasnya, tinggal cara ngegunain si Google Classroom-nya. Nah, cara ngegunain Google Classroom ini gampang banget ya. Jadi, kalian itu biasanya kalau misalkan ada postingan baru di kelasnya, itu pasti bakalan ada notifikasi di aplikasinya. Nah, kalau misalkan ada notifikasi, kalian langsung nih lihat, oh, notifikasi itu di kelas mana gitu. Nah, misalkan di sini kakak notifikasinya ada di kelas Kapsel Matematika 3. Nah, langsung aja nih masuk ke aplikasinya, terus klik kelas Kapsel Matematika. Nah, klik udah. Terus kita lihat tuh postingan terbarunya gitu. Postingan terbaru ini biasanya paling atas ya. Jadi kalau misalkan semakin ke bawah ini, semakin ke sini, itu semakin ke postingan-postingan lama gitu. Nah, kita lihat postingan pertama, postingan paling atas ya. Nah, kita lihat, terus kita baca. Nah, misalkan ini yang kolom penugasan ya. Nanti kalau misalkan nih yang materi atau diskusi, misalkan kita buka nih. Nah, seperti ini contohnya. Misal ada penjelasan, terus di situ instruksinya kayak misalkan kita itu suruh komen. Nah, udah gampang, tinggal kita komen aja nih. Scroll ke paling bawah. Terus kita ini add class comment, kita komen apa. Misal iya Bapak. Nah, udah nih setelah kita ngetik, langsung klik send yang tanda panah ini yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu udah deh kekirim, gampang kan? Misal ya kakak kirim. Nah, misal nih, kan ini kan bukan jamnya ya, jadi kalau misalkan dihapus bisa tinggal klik yang lama, delete, udah kehapus gitu ya. Nah, itu cara buat belajar di di postingan kelasnya gitu. Nah, jadi kalian tinggal komen aja gitu. Jadi kalau misalkan kata dosen atau kata pengajarnya suruh komentar gitu, kalian tinggal komentar di kolom komentarnya aja gitu. Jangan membuat postingan baru di sini ya. Nih, jangan. Soalnya nanti itu nggak masuk ke kolom komentar gitu.
Nah terus habis itu cara buat ngerjain tugas nih, misalkan ini ada kolom tugas nih. Nah si dosennya ngasih tugas kan bla 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 bla, terus misalkan kita mau ngumpulin apa tugasnya gitu. Nah tinggal ini nih, your work yang tanda panah ini kalian swipe up. Nah setelah itu ini add attachment, terus sok kalian pilih apa yang mau dikirim gitu. Misalkan di sini file, nah klik. Nah di file ini kalian tuh bisa kirim file atau kirim video atau kirim itu foto juga bisa. Jadi kalau misalkan kata pengajarnya suruh ngirim foto atau ngirim video atau ngirim file, kalian tinggal klik file aja. Nah misalnya diklik filenya yang akan kita kirim, loadingnya lama ya ya misalkan itu ya udah kan, misal kita udah klik nih, nah terus kita tinggal klik mark as done. Nah ini udah kan, nih ini udah filenya udah masuk, terus tinggal turn in. Nah udah nanti kekirim itu jawaban tugasnya. Nah ini kakak hapus ya. Nah terus misalkan kalian situ tugasnya suruh ngumpulin kayak link, misal link YouTube atau link Instagram atau apapun itu, kalian tinggal klik link aja nih, tuh link, terus ntar ditambahin linknya apa, terus add gitu. Terus sama kayak tadi turn in gitu, udah beres. Nah ntar tampilannya kalau tugas yang udah dikirim itu kayak gini tuh, ntar tugasnya udah kekirim terus ada tulisan unsubmit gitu. Itu unsubmit itu kalau misalnya kalian salah kirim gitu, misalkan oh salah filenya gitu, bukan ini. Nah kalian bisa tuh klik unsubmit, ntar di remove lagi gitu, diklik silang yang sebelah filenya kayak kakak tadi itu, terus post ulang lagi jawabannya gitu. Terus oh iya, bentuk penugasan juga macam-macam sih. Dosen tuh biasanya bukan dosen aja ya, pengajar itu macam-macam ngasihnya. Ada yang bentuknya kayak gini, jadi nanti kita tuh ngirim file atau foto atau video gitu. Ada juga yang ngasihnya itu bentuknya link. Ntar kayak contohnya mana ya, contohnya nah contohnya kayak ini nih yang di postingan ini, kelas ini. Nah jadi pengajarnya ini ngasih soal pas di kolom komentar. Nah bentuknya kayak gini. Nah ini gimana cara ngisinya? Jadi kita tinggal klik linknya aja langsung. Nah setelah klik linknya tuh di sini ada perintahnya kan, ada soalnya tuh langsung muncul soalnya apa gini. Nah nanti kalau misalnya yang bentuk soal atau bentuk tugasnya kayak Google Form kayak gitu, ntar kalian tinggal klik linknya aja, terus ikutin instruksi dari yang ada di sini dalam Google Form ini gitu. Kalau misalkan suruh tambahkan file kayak ini, berarti kalian tinggal tambahkan aja gitu. Tuh tambahkan, terus upload. Ini tulisannya nggak terlalu kecil ya, pokoknya klik yang warna putih ini nih, pilih file dan perangkat Anda ini. Nah terus files. Nah ntar kalian pilih apa yang mau dikirim kayak gitu. Terus ini juga Google Form juga banyak sih bentuknya, ada yang kayak gini, ada yang suruh nge-submit file gitu ada, terus ada juga yang bentuknya kayak ngisi pertanyaan gitu. Jadi ntar kalian ini misalnya di pertanyaan nih, jika koleksi bla 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 sampai komplement,
Nah, terus di bawahnya ini ada kolom jawaban, biasanya kayak gitu ada. Jadi kalian bisa langsung ketik jawabannya di situ. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin ini cukup ya tentang tugas-tugas, tentang cara penggunaan Google Classroom. Nah, terus apa ya? Oh iya, nih buat kalian yang nggak bisa ngedownload aplikasinya karena memorinya nggak cukup atau apa gitu. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir gitu, jangan takut, soalnya Google Classroom ini bisa dibuka di manapun, di HP maupun di laptop, kalian bisa ngebukanya gitu. Jadi HP juga nggak mesti dari aplikasi aja, bisa dari web juga. Jadi kalian kalau misalkan di HP tapi nggak muat gitu memorinya, kalian bisa buka dari web. Jadi dari Chrome atau Google atau UC browser itu kalian bisa, tinggal kalian ketikin aja Google Classroom gitu, ntar tinggal klik aja terus login. Nah, loginnya ini penting banget pakai email kalian yang aktif ya teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya jadi tuh yang tadi kakak bilangin, kalau misalnya Google Classroom itu setiap ada postingan baru dari gurunya, ada notifikasi ya gitu. Nah, notifikasi dari Google Classroom ini nyambung ke email kita gitu. Jadi misalkan nih bagi teman-teman yang nggak punya aplikasinya gitu, gimana kak kita dapat notifikasinya kan? Nah, itu kalian dapat notifikasinya dari email kalian gitu. Jadi walaupun kalian nggak punya aplikasinya, tapi kalian masih tetap bisa dapat notifikasi itu. Jadi penting banget kalian kalau misalnya masuk ke Google Classroom lewat web itu, kalian harus masukin email yang aktif gitu, biar kalau ada notifikasi atau bisa masuk gitu. Terus oh iya, kalau bisa nama emailnya itu nama asli gitu, jangan nama samaran atau nama singkatan kayak gitu. Soalnya nama email itu sama gitu kayak nama di Google Classroom gitu. Nama di Google Classroom itu sama kayak nama email gitu. Jadi itu kalau misalkan kita namanya disingkat nih, misal kakak namanya Riani Krimah kan, nama emailnya Rimah, nah ntar di Google Classroomnya juga Rimah kayak gitu. Nah terus tuh sedangkan nih beberapa dosen itu ada kayak yang ngewajibin mahasiswanya itu harus pakai nama asli di Google Classroomnya gitu. Jadi biar nggak susah ngedatanya tuh gitu. Jadi mulai dari sekarang persiapan namanya itu pakai nama asli ya, nama emailnya, biar nama di Google Classroomnya juga nama asli kayak gitu. Oke, mungkin udah cukup ya kayaknya, udah banyak banget videonya, udah lama. Ya mungkin rating dari kakak buat aplikasi Google Classroom ya berapa ya, 4,5 lah dari 5. Pokoknya Google Classroom ini enakan banget sih, gampang digunainnya, terus nggak memakan kuota banyak, terus ruangnya juga nggak ngabisin memori banyak gitu, nggak gede banget ukurannya. Cuma paling kekurangannya itu kalau misalkan kita nulis komentar, di kolom komentar itu udah plek teks aja gitu, nggak bisa kita kayak komentar pakai voice note atau kirim gambar, kirim stiker kayak di WhatsApp kayak gitu, nggak bisa. Jadi pokoknya di kolom komentar itu kita cuma komentar doang gitu. Itu sih mungkin kekurangannya kata kakak sih, selebihnya enakan kok, gampang. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.